Teman-teman semua, Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Agustina Tai dengan NIM 2022-220614 akan memaparkan materi dengan judul penyakit-penyakit yang mematikan profesi guru di era 5.0 dan pencegahannya. Dasar dan tujuan pendidikan merupakan suatu masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat baik dari lembaga formal maupun informal, dalam membantu proses transformasi sehingga dapat mencapai kualitas yang diharapkan. Guru adalah jabatan profesi, sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien, kreatif, dan inovatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif. Guru yang bertugas pada satuan pendidikan dituntut tampil profesional, sehingga dapat menghindari praktik-praktik menyimpang dari kaidah pedagogis dan edukatif yang dapat dikategorikan sebagai sebuah malapraktik di bidang keguruan. Guru profesional antara lain ditandai dengan kinerja yang unggul dan tertib dalam berperilaku. Di dunia pendidikan ada kesalahan yang dapat ditafsirkan sebagai penyimpangan perilaku guru, baik secara pedagogis, kepribadian, sosial maupun akademik, dan substansi yang diajarkan. Siswa menjadi malas belajar, menjadi pasif, dan takut terhadap jenis mata pelajaran tertentu, serta prestasi siswa tidak optimal, patut diduga sebagai indikasi malapraktik atau penyimpangan. Inilah yang menjadi alasan saya mengangkat masalah ini untuk dijadikan masalah. Penyakit-penyakit yang mematikan profesi guru di era 5.0 dan pencegahannya. Profesi guru sebagaimana profesi lainnya mensyaratkan adanya kompetensi yang harus dimiliki. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang pendidik dalam melaksanakan keprofesionalannya. Dengan kata lain, kompetensi guru merujuk pada kemampuan guru dalam menampilkan unjuk kerjanya secara menyeluruh. Guru merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan. Peran guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Penyakit-penyakit yang diderita oleh guru atau lebih tepatnya yang mematikan profesi guru muncul di era sekarang ini. Karena seorang guru tidak profesional akan tugas dan tanggung jawab yang diembanginya. Guru terlihat apatis dan kurang kreatif dengan profesinya yang menjadi guru profesional. Hal ini akan menjadi kendala dalam proses belajar mengajar di kelas. Dan tentu itu akan membawa dampak negatif bagi peserta didik. Peserta didik akan sangat lemah dan jenuh akan materi yang akan dijelaskan guru. Penyakit-penyakit yang diderita oleh guru di era 5.0 antara lain, yang pertama batuk, banyak tugas. Penyakit batuk ini biasanya diderita oleh seorang guru yang jarang masuk kelas atau sering terlambat. Guru akan sangat sering memberikan tugas kepada peserta didik pada saat ia tidak masuk kelas dengan berbagai jenis alasan. Penyakit ini akan berdampak buruk bagi peserta didik karena peserta didik akan ketinggalan materi pembelajaran diakibatkan karena guru lebih sering memberikan tugas daripada mengajarkan materi kepada peserta didik.
Siswa dengan banyak PR sekolah yang diberikan makin membuat siswa tertekan. Apa saja dampak dari tugas berlebihan yang diberikan oleh guru kepada siswa? Yang pertama, menimbulkan masalah kesehatan. Yang kedua, mempengaruhi kesehatan mental siswa. Yang ketiga, hilangnya semangat belajar dan siswa belajar tetapi tidak belajar. Cara untuk mengatasi penyakit batuk ini adalah dengan mengonsumsi kurma, kurangi tugas, giatkan mengajar. Penyakit batuk ini akan teratasi dengan baik jika guru profesional menyadari untuk lebih meningkatkan mutu mengajar daripada lebih banyak memberikan tugas. Guru juga harus menyadari bahwa banyak tugas akan membuat peserta didik sangat malas dan jenuh untuk masuk kelas dan juga mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Peserta didik akan mencari 1000 cara untuk tidak masuk kelas seperti bolos, alfa, dan lain-lain. Penyakit yang mematikan profesi guru yang kedua adalah kanker, kurang keterampilan. Rendahnya tenaga guru yang terampil juga menjadi penyebab menurunnya prestasi belajar siswa. Tak dapat kita pungkiri bahwa pendidikan sangat penting di Indonesia dan juga bahkan di negara-negara lainnya. Dan seperti yang kita rasakan dan lihat sendiri, Indonesia masih banyak sekali sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru. Memang ada di beberapa sekolah yang kapasitas gurunya sudah bisa dikatakan cukup, namun itu hanya ada di sekolah-sekolah yang lokasinya berada di kota saja. Keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah faktor yang sangat penting dan menentukan dalam pendidikan. Salah satu hal yang dilakukan dalam pendidikan atau pengajaran adalah proses mentransfer pengetahuan dari guru kepada murid. Namun proses tersebut kerap kali tidak mudah untuk dijalankan sebab ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Dalam hal ini, guru selalu dituntut untuk menjalankan proses tersebut sebaik mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak akan banyak berarti bila guru mempunyai pengetahuan yang banyak, tetapi tidak sanggup mentransfer pengetahuannya kepada murid yang diajarinya. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi seorang guru untuk memiliki keterampilan dalam mengajar. Keterampilan itu sendiri bukanlah sesuatu yang langsung, jadi tidak ada guru yang langsung terampil dalam mengajar. Keterampilan tersebut merupakan proses yang berjalan seiring berjalannya waktu. Penyakit yang mematikan profesi guru yang ketiga adalah kusta, kurang sopan terhadap anak-anak. Penyakit kusta ini banyak sekali dialami guru yang sensitif terhadap masalah pribadi yang dihadapi di lingkungan rumah atau keluarga. Kemudian dibawa-bawa ke lingkungan sekolah dan lebih fatalnya adalah dalam proses belajar mengajar berlangsung. Kurang sopan terhadap peserta didik akan berdampak timbal balik bagi guru dan peserta didik. Ketika seorang guru kurang sopan terhadap peserta didik, maka sebaliknya pun peserta didik tidak akan menghargai gurunya. Peserta didik akan merasa kurang minat dengan mata pelajaran yang diasuh oleh guru tersebut. Guru yang profesional akan sangat-sangat menghindari kejadian atau hal seperti ini. Jadi, untuk menjadi seorang guru yang profesional, maka guru harus lebih menjaga tata krama dan juga sopan santun atau lebih kepada kode etik seorang guru, entah itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Cara untuk mengatasi penyakit kusta ini adalah dengan salep. Selalu lakukan evaluasi pembelajaran. Ketika dalam proses belajar mengajar, seorang guru kurang sopan terhadap peserta didik ataupun sebaliknya, maka perlu dilakukan evaluasi terkait proses pembelajaran di kelas. Evaluasi ini akan memberikan ruang kepada guru untuk memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri dalam proses belajar mengajar yang sudah berlangsung. Guru akan sangat menyadari bahwa apakah dalam proses belajar mengajar di kelas adalah hal-hal yang baik dan juga ada hal-hal yang kurang baik. Dalam hal ini, misalnya guru yang kurang sopan terhadap anak-anak seperti berkata kasar atau mengeluarkan kata-kata kotor terhadap peserta didik.
Sekian pemaparan materi dari saya. Atas partisipasi teman-teman, saya ucapkan terima kasih.